Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait modul O2 15 berkaitan dengan tema pabrik obat. Sebenarnya perkenalkan, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Letna Gusliani saya sendiri, kemudian teman saya Laura Ramatika, Syifa Ramdini, Ika Susanti, dan juga Tita Diana Sari. Baik, di sini nama perusahaan kami yaitu adalah PT Nusantara Farma yang beralamatkan kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kavin 5, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Profil perusahaan ini yaitu adalah perusahaan PT Nusantara Farma merupakan salah satu industri farmasi yang bergerak di bidang produksi obat dan obat tradisional, berdiri sejak tahun 1999 dengan visi menjadi perusahaan farmasi yang menyediakan obat dengan mutu dan kualitas terbaik. Kemudian untuk perusahaan ini sendiri sudah memiliki sertifikat CPOB dan juga CPOTB. Berikut struktur organisasi dari PT Nusantara Farma, itu ada presiden direktur, kemudian ada beberapa departemen, yaitu ada manufacturing, kemudian marketing, finance, dan juga quality, serta supply chain director. Skenario kali ini itu adalah perusahaan saat ini akan memproduksi sebuah obat paracetamol 500 mg dengan nama dagang yang kita beri nama kita mau 500 mg dengan batch size 60 kg sebanyak 100.000 tablet dalam 10.000 box. Setiap box itu ada sekitar 10 tablet paracetamol 500 mg. Berikut adalah formulasi yang kita gunakan dalam memproduksi kitamol 500 mg, yaitu ada paracetamol, kemudian ada PVP-30, ada Acdisol, talak, magnesium stearat, dan juga laktosa. Dengan vendor yang sudah tercantumkan, yaitu ada dari Menjangan Sakti, BASF, kemudian ada PT Wongso Sukses Mandiri, dan juga ada dari Mintai. Berikut harga dari setiap per kilogram bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi paracetamol tablet. Nah, pada produksi kali ini, di mana produk kitamol 500 mg yang akan diproduksi ini akan kita distribusikan kepada distributor, yaitu PT FPL atau PT Anugrah Pamina Lestari. Dengan PO yang diajukan itu sebanyak 10.000 dus atau 10.000 box kitamol 500 mg. Baik, untuk tahap-tahap dalam proses pembuatan modul O2 ini akan dijelaskan secara bergiliran oleh teman-teman kelompok saya. Selanjutnya untuk tahap pertama akan dijelaskan oleh teman saya, pada Bu Tita, dipersilakan. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya Tita. Kali ini saya akan melakukan tutorial purchasing pada UDU 16. Pada tutorial ini diasumsikan saya bekerja sebagai bagian purchasing pada PT Nusantara Farma. Adapun beberapa tugas dari bagian purchasing adalah yang pertama menyusun list pemberian barang atau jasa yang dibutuhkan, yang kedua menyusun list vendor penyedia barang atau jasa. Di sini, bagian purchasing dapat menentukan vendor yang terpilih sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, menghubungi vendor untuk mendapatkan penawaran harga dan melakukan negosiasi harga. Yang keempat, membuat dokumen pesanan atau purchase order. Yang kelima, melacak dan memastikan PO berjalan dengan baik. Di sini, bagian purchasing harus memastikan bahwa PO sudah terkirim kepada vendor dan vendor akan mengirimkan pesanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keenam, melakukan pengecekan kualitas barang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketujuh, melakukan dokumentasi dokumen purchase order. Yang kedelapan, melakukan mediasi dengan bagian logistik untuk pencatatan barang masuk. Yang kesembilan, melakukan mediasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran. Yang kesepuluh, melakukan review performa proses pembelian serta membantu QA Inspector untuk melakukan audit supplier. Pada tutorial kali ini diskenariokan bahwa PT Nusantara Farma akan melaksanakan proyek baru berupa produksi obat dengan merek Kitamol 500 mg tablet dengan bahan aktif paracetamol beserta bahan tambahan lainnya. Produk Kitamol akan dibuat sebanyak 100.000 tablet atau 10.000 box isi 10 tablet dan dijual dengan harga Rp5.000 per box belum termasuk PPN. Diasumsikan vendor yang digunakan merupakan vendor baru dan raw material yang akan digunakan untuk produksi Kitamol merupakan raw material baru. Sehingga sebelum dilakukan purchase order, terlebih dahulu dibuat master data di software yang digunakan oleh PT Nusantara Farma. Software yang digunakan adalah Odoo 16.
Sebelum melakukan pembelian, terlebih dahulu dihitung berapa kebutuhan raw material yang akan digunakan. Nah, ini adalah raw material yang dibutuhkan untuk Besai 100.000 tablet. Ini adalah nama bahan yang dibutuhkan per tablet dalam satuan miligram. Kemudian ini adalah jumlah per batch dalam satuan kilogram. Kemudian ini adalah minimum order quantity kepada vendor dalam satuan kilogram. Kemudian ini adalah harga per kilogram dalam satuan rupiah. Dan ini adalah vendor yang digunakan. Jadi untuk membuat 100.000 tablet Kitamol dibutuhkan paracetamol 500 mg per tablet. Kemudian jumlah per batch-nya sebanyak 50 kg dengan minimum order quantity kepada vendor sebanyak 100 kg dengan harga Rp456.000 per kilogram. Dan ini vendor untuk penyedia paracetamol adalah PT Menjangan Sakti. Selanjutnya di sini bisa dilihat list untuk bahan tambahan lainnya beserta jumlah yang dibutuhkan dan harganya beserta vendor yang terpilih. Selanjutnya mari kita mulai tutorial purchasing pada UDU 16. Selanjutnya kita pergi ke browser. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di kolom search kita ketikkan link seperti ini. Kemudian terdapat tampilan yang seperti ini. Karena saya kelompok 2, maka kita bisa klik di sini. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai halaman berikutnya terbuka. Nah, ini halaman berikutnya sudah terbuka. Kemudian kita sebelumnya kami kelompok 2 sudah membuat email dan password khusus untuk kelompok kami. Maka selanjutnya kita akan masukkan email karena pada tutorial ini saya bagian purchasing, maka saya akan masukkan emailnya. Kemudian ini untuk passwordnya. Kemudian kita login, kita tunggu beberapa saat sampai halaman berikutnya terbuka. Nah, ini untuk halaman berikutnya sudah terbuka ya. Kemudian ini sudah terlihat untuk home apps-nya. Kemudian kita bisa klik di sini di home menu, kita cek untuk menunya seperti ini. Karena saya bagian purchasing, maka kita coba klik yang purchase. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai halaman berikutnya terbuka. Ini lagi proses loading. Nah, ini untuk halaman berikutnya sudah terbuka ya, tampilannya seperti ini. Di skenario disebutkan bahwa vendor yang digunakan merupakan vendor baru, kemudian raw material yang digunakan juga raw material baru. Kemudian terlebih dahulu kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk input vendor baru. Kita bisa pergi ke order, kemudian kita klik vendor, kemudian di sini sudah terlihat ya ada beberapa vendor yang sebelumnya sudah saya input, yaitu PT BASF, PT Mingtei, dan PT Wongso Sukses Mandiri. Dan kali ini kita akan melakukan tutorial untuk vendor atas nama PT Menjangan Sakti. Kita bisa klik New, kemudian di sini kita bisa masukkan nama dari vendor, yaitu Menjangan Sakti. Kita bisa isi alamatnya. Kemudian kita bisa masukkan kotanya. Kemudian kita bisa masukkan nomor teleponnya. Di mobile juga kita bisa masukkan. Dan di sini di email ini opsional ya, bisa dimasukkan sekarang atau nanti saat akan pengiriman purchase order. Kali ini saya akan memasukkan sekarang. Kemudian ini untuk NPWP, ID PKP, website seharusnya diisi, tapi kali ini kita biarkan saja, dan di sini kita juga bisa memasukkan
untuk logo dari PT Menjangan Sakti, kita klik ini, kemudian kita masukkan logonya. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau logo dari PT Menjangan Sakti sudah tersimpan. Selanjutnya kita bisa save manual. Kemudian untuk melihat apakah vendor yang baru saja kita input sudah masuk ke dalam database atau belum, kita bisa pergi ke order, kemudian kita klik vendor. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau PT Menjangan Sakti sudah masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan membuat raw material yang akan dibutuhkan untuk produksi kita mall. Kita bisa klik produk, kemudian klik produk lagi, kemudian kita bisa klik new. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan input raw material dengan nama paracetamol. Di sini kita tuliskan paracetamol, kemudian di product type jangan lupa kita kita klik menjadi storable product. Ini berfungsi untuk on hand-nya terlihat. Kemudian tadi disebutkan untuk produk paracetamol harga pembeliannya Rp456.000 sebelum PPN. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan gambar dari paracetamol. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk gambar paracetamol. Kemudian di inventory, di row-nya kita jangan lupa checklist manufaktur. Kemudian kita bisa langsung save manual. Nah, untuk melihat apakah raw material yang barusan kita input sudah masuk ke dalam database atau belum, kita bisa klik produk di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau paracetamol sudah masuk dalam database, begitu juga dengan bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan. Dan di sini terlihat kalau masing-masing raw material ini on hand-nya masih 0 karena kita memang belum melakukan pembelian. Selanjutnya kita juga akan membuat produk yang akan kita jual dengan nama kita mall. Kita bisa klik produk, kemudian kita bisa klik new. Di sini kita bisa ketikkan nama produk yang akan kita jual, yaitu kita mall 500 mg tablet. Kemudian di product type-nya jangan lupa ganti storable product. Nah, untuk harga dari kita mall 500 mg tablet, tadi diasumsikan bahwa harga jualnya Rp5.000 per box, belum termasuk PPN. Kemudian di cost-nya kita masukkan harga 1.000. Nah, setelah ini kita bisa langsung simpan manual. Kemudian untuk melihat apakah produk yang kita input barusan sudah ada di database atau belum, kita bisa klik produk, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau kita mall sudah masuk di dalam database dengan on hand-nya 0 karena memang belum dilakukan produksi. Selanjutnya, mari kita mulai tutorial untuk melakukan purchasing. Kita bisa klik order, kemudian kita klik request for quotation, kemudian kita klik baru, klik new. Nah, di tutorial kali ini kita akan melakukan pembelian paracetamol kepada vendor Menjangan Sakti. Nah, di vendor kita klikkan nama Menjangan Sakti. Kemudian di produk kita klik add to product. Kita masukkan paracetamol. Kemudian tadi disebutkan bahwa minimal order kepada vendor adalah 100 kg, kemudian harganya adalah Rp456.000 sebelum PPN. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk pembelian 100 kg paracetamol kepada vendor Menjangan Sakti sebanyak Rp50.616.000. Setelah ini kita bisa mengirim purchase order ini melalui email. Kita klik send by email. Kita tunggu beberapa saat sampai halaman berikutnya terbuka. Nah, di sini sudah terlihat ya purchase order kita sudah dalam bentuk PDF. Kemudian kita bisa langsung send. Kemudian di sini sudah terlihat kalau request for quotation kita sudah ada nomornya dengan nomor P00013.
Kemudian kita bisa cek sekali lagi apakah pesanan kita sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita bisa langsung klik confirm order. Nah, RFQ kita statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Di sini di history sudah terlihat bahwa RFQ kita statusnya terkirim dan sudah berubah menjadi purchase order. Artinya PO kita sudah dikirimkan kepada vendor. Selanjutnya untuk melihat apa saja sih yang sudah dilakukan bagian purchasing pada hari ini, kita bisa klik order, kemudian kita bisa klik purchase order. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau pada tanggal 26 Mei, bagian purchasing sudah melakukan 4 kali pembelian. Demikianlah tutorial purchasing kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ike Susanti. Saya akan melanjutkan tahapan berikutnya terkait simulasi pabrik obat menggunakan aplikasi Odoo. Tahapan berikutnya yaitu proses penerimaan, di mana nanti kita akan melakukan penerimaan melalui menu inventory atas purchase order yang sudah dilakukan oleh bagian purchasing. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penerimaan melalui aplikasi Odoo. Saya akan masuk melalui akun warehouse, kita ketikkan emailnya, kemudian passwordnya. Selanjutnya klik login. Untuk melakukan penerimaan, kita akan masuk ke menu inventory. Nah, di sini kita lihat ada 6 purchase order yang sudah dilakukan pemesanan. Kita klik untuk melakukan penerimaan. Nah, ini akan kita lihat beberapa vendor yang kita telah lakukan pemesanan. Untuk melakukan penerimaan, kita klik di bagian reference. Kemudian di sini akan terlihat produk yang sudah kita pesan melalui vendor BASF, yaitu PVV K30, AC Diesel, kemudian MG Stearat. Selanjutnya kita akan isikan jumlah pesanan yang kita terima pada kolom di sebelah kanan. Setelah kita isikan jumlah yang kita terima, langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian validate. Klik validate. Nah, maka barang sudah kita terima. Kemudian untuk melakukan pengecekan terkait barang yang sudah diterima, kita dapat masuk ke bagian produk. Kita klik produk. Nah, maka status produk akan berubah menjadi on hand. Nah, ini tadi AC Diesel, PVP, dan MG Stearat yang sudah kita lakukan penerimaan. Statusnya menjadi on hand. Baiklah, untuk tahap selanjutnya, setelah kita lakukan penerimaan, kita akan melakukan pembuatan Bill of Material atau BOM. Pembuatan Bill of Material ini akan kita lakukan pada menu Manufacture. Bill of Material atau BOM berisi informasi mengenai produk jadi dan semua komponen penyusun yang meliputi level komponennya, komponen yang dibutuhkan per unit, komponen yang perlu dibeli atau dibuat, stock number, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam merencanakan dan melakukan produksi tersebut. Nah, berikut merupakan formula dari kita mau tablet. Nah, formula ini akan kita masukkan dalam Bill of Material pada menu di Manufacture. Berikut tahapan dalam membuat Bill of Material. Kita klik Manufacture, kemudian klik Product, kemudian klik Bill of Material.
dan kita klik New. Nah, kita masukkan produk yang akan kita input, yaitu Kitamol 500 mg tablet. Untuk quantity ini kita masukkan jumlah per satu batch. Untuk satu kali produksi, satu batch itu 10.000 box. Nah, ini komponennya terdiri dari paracetamol, kita masukkan jumlah yang dibutuhkan, 50 dalam satuan kilogram. Kemudian juga yang selanjutnya adalah PVP, kemudian kita masukkan lagi acedisol, kemudian kita masukkan talak, kemudian bahan selanjutnya yaitu Mg stearat, kemudian bahan selanjutnya laktosa. Setelah kita inputkan komponen dan jumlahnya, maka kita klik Save Manually. Nah, demikianlah tadi pembuatan Bill of Material. Nah, ini kita sudah bisa melihat, sudah kita buat BOM untuk Kitamol 500 mg tablet. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk tahapan penerimaan dan pembuatan Bill of Material. Baik, teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai menu manufacturing order di pabrik farmasi. Pertama, kita masuk dulu ke dalam Udu dengan link sebagai berikut. Kemudian kita login menggunakan, kita masuk ke dalam database pertama, yaitu kelompok 2, karena di sini kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di sini saya login menggunakan LoRa Production, yaitu PIC yang bertanggung jawab untuk menginput manufacturing order. Sebenarnya di beberapa company bisa dilakukan oleh bagian PPIC, tapi pada perusahaan PT Nusantara Pharma, kebijakannya untuk manufacturing ini diberikan aksesnya kepada bagian production. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam menu manufacturing. Di sini ada beberapa menu standar, yaitu ada operation, product, dan reporting. Pertama, kita cek dulu untuk bill of material apakah sudah terinput. Di sini kita lihat ada Kitamol 500 mg tablet dengan satu batch proses menghasilkan kuantiti sebanyak 10.000 unit dengan jumlah komponen material yang dibutuhkan berikut dengan kuantitinya seperti yang terlihat pada layar. Misalnya untuk melihat flexibility dari consumption material tersebut. Di sini kita checklist untuk low with warning. Kalau misalnya stok kurang, dia secara sistem akan memberikan notifikasi ke kita berupa warning. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu operation. Kita akan membuat manufacturing order dengan cara klik option,
operation, pilih manufacturing order. Oke, pertama yang kita lakukan adalah klik button new. Nah, dan selanjutnya kita isi produk yang akan kita produksi. Dalam hal ini yaitu kita akan produksi Kitamol 500 mg tablet. Kita klik saja. Nanti secara otomatis bill of material dan kuantitinya akan terinput karena kita sudah menginput bill of material produk tadinya. Kemudian di sini kita lihat ada schedule date, ada responsible-nya, terus ada status to produce juga, dan komponen material berikut dengan kuantitinya. Di sini saya pilih dulu untuk schedule date-nya, itu tanggal 31 Mei 2023. Oke, kita lihat komponen-komponen produk yang akan menghasilkan Kitamol tablet sebagai berikut. Kemudian kita klik confirm untuk menjadikan manufacturing order ini rilis. Di sini kita lihat bahwa manufacturing order kita sudah berhasil di-create. Nanti akan memberikan notifikasi secara sistem ke pihak terkait seperti warehouse dan production untuk bersiap melakukan proses produksi Kitamol 500 mg tablet ini. Di sini kita juga lihat material yang harus dikonsum sesuai dengan material yang sudah diinput di BOM. Dan status semua komponennya available atau tersedia. Setelah itu kita nanti akan klik Mark as done, artinya semua proses manufacturing order sudah selesai dan material akan dikonsum sesuai dengan jumlah yang tertera di BOM. Di sini kita klik apply untuk menyatakan bahwa proses produksi dan konsumsi semua komponen yang ada di dalam bill of material sudah dilakukan. Klik apply. Oke. Di sini kita lihat yang tadinya konsum nilainya 0 sudah terisi sesuai dengan jumlah yang tertulis di to consume. Oke, untuk melakukan pengecekan bill of material sudah selesai, kita tinggal lihat di bagian atas dan artinya manufacturer order kita sudah selesai. Selanjutnya kita cek stok untuk Kitamol apakah sudah masuk ke dalam on hand, stok on hand kita. Kita klik produk, ambil lagi produk, kemudian kita pilih pada bagian Kitamol 500 mg tablet. Kita lihat on hand stoknya sudah di 10.001 unit. Artinya jumlah yang kita produksi sebanyak 10.000 unit yang sudah kita selesaikan sudah masuk ke stok on hand dan siap dijual oleh tim sales. Oke, ini adalah tambahan mengenai menu manufacturing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai by product. Teman-teman lihat bahwa di akun saya, Laura Production, saya sudah mengaktifkan developer mode. Dan di bagian menu manufacturing, di sini sudah berbeda tampilan dengan standarnya. Ada menu tambahan yaitu planning dan configuration yang baru di tampilan saat ini. Kemudian kita klik bill of material. Kita pilih Kitamol tablet. Jadi teman-teman, by product adalah produk sampingan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi dan itu bisa jadi kita lakukan penjualan. Tapi karena pada produk Kitamol atau produk farmasi ini kita tidak menghasilkan produk sampingan, jadi saya hanya mensimulasikan prosesnya saja dan tidak menginput secara sistem. Di sini kita klik by product atau produk sampingan dihasilkan, kemudian kuantitinya. Nanti setelah ini terisi, kita tinggal klik save manually di atas. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan, berarti saya discharge. Oke, biasanya produk ini digunakan contohnya pada produksi meja.
Misalnya dia menghasilkan serpihan atau potongan kayu yang masih bisa dijual, itu bisa diinput sebagai byproduct. Jadi output dari proses kita adalah produk jadi berupa meja atau kursi gitu ya, ditambah dengan byproduct kita seperti serpihan kayu. Tapi dalam hal kita mold tablet, kita hanya menghasilkan satu produk, yaitu kita mold tablet saja. Oke, ini ada bill of material kita tanpa adanya byproduct ya teman-teman. Kemudian kita explore lagi di beberapa menu. Di sini ada work order, ada configuration juga. Nanti kita juga bisa lihat reporting. Ini beberapa reporting yang dapat kita manfaatkan. Kalau di dalam menu configuration ada work center, yaitu untuk menginput work center dari proses produksinya. Contohnya, dalam hal pembuatan kita mold tablet, kita men-setting ada proses penimbangan, proses pencampuran, dan proses cetak atau kemas gitu. Nanti kita bisa buat menjadi work center yang terpisah-pisah. Tujuannya adalah untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing step. Dan ini akan tergabung menjadi cost production akhirnya. Kemudian operation, di sini kita juga bisa input operationnya sesuai dengan yang kita setting, tapi karena pada proses pembuatan kita mold tablet ini kita hanya menggunakan manufacturing order, jadi saya tidak melakukan input untuk work center dan operationnya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk reporting. Sini kita lihat reporting manufacturing order. Kita bisa pilih yang akan kita lihat laporannya adalah product quality, quantity product, quantity to produce, dan count. Di sini juga kita bisa pilih bentuk tampilan report. Di sini ada chart pie, ada chart biasa gitu ya. Jadi saya pilih chart pie ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa sort berdasarkan grup produk dan filter juga. Grup by-nya bisa dari produk, status, material, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan filter untuk yang status manufacturing order-nya done. Terlihat ada 2 manufacturing order yang sudah done, dan ini sudah masuk ke dalam stock on hand produk kita. Oke, jadi demikian teman-teman untuk menu manufacturing atau modul manufacturing di industri farmasi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih. Saya Siva Ramdini dari Nusantara Pharma. Berikut kita masuk ke odonya, emailnya siva@nusantarafarma.com. Kemudian masukkan passwordnya admin. Login. Kemudian ke bagian kiri atas ada menu pilih sales. Pilih quotation-nya, kita klik new. Kemudian customer-nya Anugrah Parmindo Lestari APL, kita pilih. Selanjutnya expiration-nya kita pilih tanggalnya. Kemudian bagian payment terms kita pilih immediate payment. Selanjutnya produknya kita cari Kitamol 500 mg tablet. Kuantitinya kita klik 10.000. Selanjutnya akan keluar harganya. Kemudian save manual. Kalau sudah, send by email. Selanjutnya akan terlihat tampilan surat pesanannya. Kita cek nomornya beserta harganya. Selanjutnya ada file PO-nya berupa PDF, dapat kita download, kemudian kita save.
Kita coba lihat. Nah, ini adalah tampilan file PO-nya dalam bentuk PDF. Selanjutnya kalau sudah send, kemudian klik confirm. Kita lihat ada satu delivery. Selanjutnya kita klik lagi menu kiri atas inventory. Terlihat pada delivery order ada one to process yang tadi kita buat. Kemudian inventory overview-nya kita cek ada nomor reference-nya, kita klik. Selanjutnya kita lihat product availability-nya, statusnya available, jumlahnya 10.000. Kita klik kurvanya untuk kita lihat grafiknya. Nah, terlihat outgoing-nya sebesar 10.000, sesuai dengan pesanan tadi. Selanjutnya, inventory, kita klik one to process, kita klik lagi reference-nya, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita klik validate. Selanjutnya apply dan confirm. Kita cek sudah sesuai, kemudian kita lihat pada warehouse sudah ready. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke menu accounting. Sebelum masuk ke menu accounting, maka di sini tim sales harus membuat invoice terlebih dahulu. Maka kita lihat dari status dari tim warehouse. Tim warehouse mengkonfirmasi bahwa barang telah dikirimkan. Maka tim sales akan membuat invoice kepada PT APL. Kita masuk ke akun sales, kemudian kita create invoice. Kita pilih regular invoice, kemudian create and view invoice. Nah, di sini sudah terbuat satu invoice Kitamol 500 mg kepada PT APL. Setelah invoice ini terbuat, maka tim sales akan menginformasikan kepada tim accounting untuk mengkonfirmasi dari invoice tersebut. Maka kita akan masuk ke akun accounting. Nah, ini akun accounting. Kemudian kita akan pilih menu accounting. Nah, di sini tim akuntan harus memvalidasi satu invoice yang telah dibuatkan tadi. Klik customer, kita pilih invoice. Nah, ini merupakan invoice yang dibuatkan oleh tim sales tadi. Di sini tim akuntan akan mengkonfirm dari invoice tersebut. Kita klik. Kemudian di sini kita akan isi invoice date-nya, yaitu kita buat 31 Mei 2023. Nah, untuk payment-nya sendiri itu adalah immediate payment, jadi langsung dibayarkan. Setelah itu, kita akan lihat review dari draft invoice yang akan kita kirimkan. Nah, ini merupakan draft-nya, draft invoice. Kemudian kita kembali lagi untuk mengkonfirmasi dari invoice tersebut. Kita klik confirm. Oke, setelah kita lakukan konfirmasi, maka kita akan melakukan pengiriman invoice ke supplier. Klik send and print. Berikut adalah preview dari email yang akan kita kirimkan ke supplier. Jadi di sini sudah ada juga attachment dari invoice kepada APL. Kita juga bisa melihat dan mendownload dari invoice tersebut.
Nah, ini invoice-nya. Sama dengan draft invoice yang kita lihat tadi, ini sudah dalam bentuk invoice. Setelah itu bisa kita kirimkan ke supplier. Jadi kita klik send and print. Oke, kemudian setelah menerima email, maka supplier harus melakukan pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran, maka kita harus meregistrasi payment tersebut. Jadi kita klik register payment. Nah, di sini kita register payment-nya. Jadi mereka menggunakan bank pembayarannya untuk invoice yang nomornya sesuai dengan tadi. Kita create payment. Di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Jadi supplier sudah melakukan pembayaran kepada kita sesuai dengan nilai yang ada pada invoice yang kita kirimkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan reporting, tim angkutan harus melakukan reporting terhadap invoice atau pembayaran yang telah dilakukan oleh supplier. Jadi di sini kita akan melihat dari buku besarnya, kita bisa klik dari accounting, kemudian kita pilih general ledger. Di sini sudah ada informasi-informasi terkait payment, yaitu ada outstanding receipt, kemudian account receivable, kemudian ada trade receivable, paid purchase, hingga sales. Nah, outstanding receipt ini itu adalah outstanding receipt dari Anugerah Parmil Lestari tadi. Jadi mereka telah melakukan pembayaran, namun belum kita lakukan rekonsiliasi bank. Untuk lakukan laporan, kita klik reporting, pilih general ledger. Di sini kita bisa menentukan apa-apa saja yang akan kita munculkan kepada laporan. Untuk target move-nya kita pilih all, jadi all posted, yaitu semua laporan kita masukkan. Dan juga untuk sort by-nya kita pilih date, jadi ini berdasarkan tanggal nanti untuk pengumpulan laporannya. Nah, untuk display account kita pilih with movement. Jadi di sini account-account yang akan muncul pada laporan buku besar ini itu adalah berdasarkan account-account yang mengalami penambahan ataupun pengurangan. Nah, untuk start date-nya sendiri, di sini kita akan menentukan start date-nya berdasarkan invoice. Jadi, kita pilih tanggal 31 Mei. 31 Mei. Nah, untuk end date-nya kita pilih 31 Mei juga. Karena kita tahu tadi kita memilih immediate payment. Untuk partnernya, kita pilih Anugerah Parmil Lestari. Karena transaksi yang kita lakukan itu bersama dengan partner kita itu distributor Anugerah Parmil Lestari. Nah, untuk melakukan reporting atau laporan, kita bisa mengklik print untuk memunculkan laporan dari buku kas. Mau save. Nah, ini merupakan laporan dari buku kas besar perusahaan untuk tanggal 31 Mei. Di sini kita tahu sudah tercantum account-accountnya itu ada dari partnernya itu adalah Anugerah Parmil Lestari. Jadi ada outstanding receipt-nya itu sesuai dengan invoice yang telah dibayarkan tadi yaitu 55.500.000. Dan juga account receivable-nya itu yang diterima customer payment-nya itu dari Anugerah Parmil Lestari juga. Untuk fair sales-nya ini itu kita kenakan pajak yaitu 11%. Sedangkan untuk salesnya jadi kita telah menjual kita mall 500 mg tadi sebanyak 10.000 box yaitu dengan harga sales penjualannya itu adalah 50 juta. Nah, ini adalah merupakan laporan dari tim accounting untuk buku kas besar. Nah, setelah buku kas besar ini kita juga bisa melihat dari laporan trial balance-nya. Yaitu ada di menu reporting. Kita pilih trial balance. Nah, di sini untuk start date-nya kita sesuaikan juga dengan invoice yaitu tanggal 31 Mei, end date-nya juga di tanggal 31 Mei. Kita print. Dan di set.
Ini adalah laporan dari trial balance-nya yang untuk tanggal 31 Mei. Ini trial balance dari perusahaan. Jadi kita mempunyai outstanding receipt itu sebesar 55.500.000. Ini dari pembayaran yang telah dilakukan oleh APL tadi sesuai dengan invoice. Namun kita belum melakukan rekonsiliasi bank. Untuk akun receivable-nya itu kita terima di debitnya 55.500.000 rupiah, juga kredit 55 juta. Di sini kita ketahui untuk invoice yang kita gunakan tadi, customer, kita klik invoice. Di sini statusnya in payment. Jadi supplier telah melakukan pembayaran, namun kita belum melakukan rekonsiliasi bank. Jadi untuk mengubah statusnya jadi paid, itu kita harus melakukan rekonsiliasi bank terlebih dahulu. Namun di sini kita ketahui untuk pembayaran dari invoice 2023 untuk 001 ini, itu paid, telah dilakukan pembayaran. Demikian pemaparan dari kelompok 2 mengenai ERP UDU 16 di pabrik farmasi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih.